Nah, ini bus Tayo. Jadi seekor bis Tayo. Karena Tayo, jadi kita bilangnya seekor aja ya. Seekor bis Tayo melaju dengan kecepatan tetap 30 kilometer per jam. Artinya apa? Artinya dalam 1 jam, Tayo tersebut menempuh jarak 30 kilometer. Nah, Tayo tersebut itu di awal sudah melaju sejauh 15 kilometer. Ya, ini sudah melaju sejauh 15 kilometer Tayo tersebut tadi. Nah, dari sini ini kita bisa menentukan jarak yang ditempuh Tayo Y kilometer ya ketika sudah X jam. Apa maksudnya? Kita tulis dulu persamaannya. Jadi persamaannya dapat ditulis tadi. Y sama dengan 30X ditambah 15. Kita kalau mau tahu dulu nih 15 ini dari mana sih 15? 15 ini dari awal sini tadi karena dia sudah melaju nanti hasil akhirnya ditambah 15. Ya, seperti ini. Ini awalnya. Awalnya bis Tayo tersebut itu sudah melaju 15 kilometer. Kemudian 30 ini dari mana? 30 ini adalah dari sini ya, dari jarak yang 30 ini itu dari sini ya, dari kecepatannya. Karena sudah kecepatannya tetap 30 kilometer per jam. Artinya 1 jam itu Tayo tersebut menempuh jarak 30 kilometer. Nah, kalau sudah seperti ini, maka oke, belum Bapak jelaskan ya yang 15 ini apa. Jadi yang 15 ini adalah jarak awal Tayo. Ya, awal Tayo itu sudah melaju 15 kilometer. Kemudian X ini adalah jumlah jamnya. Dan yang 30 ini artinya adalah pertambahan jarak dalam setiap jam. Jadi setiap jam nambah 30 kilo, setiap jam nambah 30 kilo begitu. Dan Y di sini bisa kita tulis bahwa Y ini adalah jarak yang ditempuh setelah X jam. Ya, X-nya ini seperti biasa, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa X-nya nanti kita masukkan angka-angka. Nah, kita tulis lagi persamaannya di slide yang baru. Jadi persamaan laju Tayo tadi kan Y sama dengan 30X ditambah 15. Kalau misalnya ada pertanyaan begini, berapakah jarak yang sudah ditempuh Tayo selama 3 jam? Kalau misalnya kita mau jawab dengan cara lain, ya cara lain itu maksudnya tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan persamaan ini. Jadi kita coba jabarkan dulu. Tayo ini ketika sudah 3 jam itu dia sudah menempuh jarak berapa kilometer? Itu bisa kita lihat dari sini. Ini ada Tayo nih, sudah melaju 15 kilometer si Tayo ini. Kemudian ini 3 jam ya. Ini 3 jam, ini 3 jam. Jadi 1 jam pertama Tayo ini berjalan sepanjang 30 kilometer. Jadi yang tadinya 15 ini ditambah 30. Berapa 15 tambah 30? Yaitu dia sudah berjalan 45 kilometer. Ini 1 jam pertama si Tayo ini berjalan. Kemudian yang kedua, ketika si Tayo ini sudah berjalan 1 kilometer lagi, maka jumlahnya yaitu adalah 45 ya. Tadi yang di sini ini 45 ditambah 30. Berapa jawabannya? Yaitu adalah 75 kilometer. Jadi pada jam kedua, pada 2 jam setelah Tayo melaju, itu Tayo sudah menempuh jarak 75 kilometer. Selanjutnya, karena ini 3 jam, jadi butuh waktu 1 jam lagi. Nah, 1 jam lagi ini jaraknya bertambah 30 kilometer. Jadi, ini sudah 3 jam ya. 1 jam tambah 1 jam tambah 1 jam kan 3 jam. Ya, 1 jam tambah 1 jam, 1 jam, 3 jam. Nah, hasil akhirnya nanti 75 kilometer ini ditambahkan dengan 30 kilometer. Sehingga hasilnya adalah 105 kilometer. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya jarak yang sudah ditempuh Tayo selama 3 jam adalah 105 kilometer. Ya, begitu. Nah, kalau misalnya kita mau coba menggunakan persamaan yang di atas, kita menggunakan persamaan PLDV atau kita menggunakan persamaan LDV ya.
PLDV ini, itu kita tinggal masukkan saja karena ini sudah ada 3 jam dan ini sudah ada persamaannya. 3 jamnya ini langsung masukkan saja ke X-nya. Jadi kita coba pakai persamaan nih. Y sama dengan 30X tambah 15. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan jadi 30 kali 3 ya. Tadi sudah Bapak omong kalau seperti ini ada dalam kurung, ini dikali, bukan ditambah, bukan dikurangi, bukan dibagi. Jadi dikali. 30 kali 3 berapa? Betul sekali, 90. Jadi kalau Y sama dengan, Y sama dengan 90 tambah 15. 90 tambah 15 yaitu adalah 105 km. Jadi jawabannya ternyata sama. Lebih mudah pakai cara yang mana? Ayo, ya silakan jadi ditentukan sendiri. Kayaknya lebih mudah pakai ini sih kalau menurut Bapak. Ya, ini tentang Tayo. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya tentang apa sih? Wow, ternyata slide berikutnya adalah tentang tugas kalian. Silahkan kalian nanti coba sendiri di rumah. Dari penjelasan yang sudah Bapak sampaikan di sana tadi, ini ada pertanyaan. Jadi kasusnya, sekelompok siswa SMP suka nggak mandi merencanakan studi wisata. Kenapa suka nggak mandi? Karena ini musimnya musim corona ya, jadi musim dari rumah ya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah tuh suka nggak mandi. Jadi SMP suka nggak mandi, karena biasanya kan SMP suka mandi tuh. Ini si SMP suka nggak mandi. Nah, tadi ya, sekelompok siswa SMP suka nggak mandi merencanakan studi wisata. Nah, ada perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh satu agen bus. Brosur tersebut tampak seperti gambar di bawah. Nah, ini perjalanan mulai 07.00 dan 12.00. Agen Bus Galaksi. Wih, luar biasa namanya. Melayani studi wisata. Nah, ini yang penting nih. Ada biaya pemesanan yang hanya 2 juta dan juga ada per siswa hanya bayar 150.000. Jadi ada biaya pemesanan dan ada biaya per siswanya. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jika SMP suka nggak mandi tersebut memiliki siswa sebanyak 20 ya, siswanya 20 nih, maka berapakah biaya yang harus dikeluarkan? Ya, silahkan kalian kerjakan sendiri. Nah, tak kasih spoiler sedikit lah. Gimana sih cara mengerjakannya, Pak? Bapak coba untuk nggak bahas ya, tapi kasih spoiler, kasih kisi-kisi. Jadi yang pertama, ingat cara mengerjakannya. Yang pertama, yaitu buatlah dulu persamaan linear dua variabelnya. Silahkan kalian buat PLDV-nya. PLDV-nya itu seperti apa? Nah, kalau sudah kalian buat PLDV-nya, tinggal masukkan nilai X-nya. X-nya ini yaitu adalah jumlah siswa ke dalam persamaan yang sudah kalian buat. Nah, jadi kan jumlah siswanya 20 tuh. Nah, 20-nya tinggal masukkan saja ke X-nya. Ya. Baik, itu pertemuan kita. Ya, kita akhiri pertemuannya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca basmalah dan doa kafaratul majelis. Basmalah. Hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sudah 20 menit. Cukup. Nanti kalau misalnya kalian butuh untuk mendownload videonya, silahkan di-download supaya nanti bisa diulang-ulangi. Mana yang tidak paham silahkan bisa tanyakan di grup kelas begitu. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti akan Bapak upload di Google Classroom ya. Jadi tugasnya nanti silahkan kalian upload di GC. Video dan PPT-nya juga ini nanti akan di-upload di GC. Baik, terima kasih. Stay safe everyone. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan tidak kemasukan virus-virus yang berbahaya. Jangan lupa di rumah kalau misalnya keluar pakai masker. Pakai masker dan ya jaga jarak. Meskipun
sulit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti silahkan yang mengikuti video ini sampai akhir di bawah di kolom komentar YouTube-nya silahkan kalian komen nama kalian dan kelas dari mana. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.